Jadi sebenarnya yang diberikan oleh Kak Unif, ini beliau sudah berjalan ke sini. Saya pernah ketemu bilang sama Kak Unif, dan itu cuma virtual kayak gini. Dia bilang Kak, gimana Kak? Pengalaman adik-adiknya udah pernah ketemu sama Kak Unif? Tidak. Waktu pelantikan. Ya. Nanti kita nyanyi selamat datang. Aduh, Patrick ya. Siapa tuh ini? Musik ya. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami aturkan. Ya 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 ya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami aturkan. Ya 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 ya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Terima kasih adik-adik. Jadi yang saya sampaikan, alhamdulillah pada pagi menjelang ini kita sedang berwajah dalam rangka yaitu pembantaranan dengan sistem daring. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada panitia dan tentunya pada sekolah yang telah memberikan restu, kemudian pada panitia atas kerjasamanya, peran sertanya serta semangatnya dalam pelaksanaan pembelajaran dalam sistem daring. Adik-adik yang saya cintai, saya katakan yang tentunya di rumah untuk menikmati suasana rumah yang indah bagaikan rumah surgaku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembelajaran dari adik-adik dalam kaitannya dengan perjalanan pramuka penegak. Di perjalanan pramuka penegak kita tahu bahwa adik-adik setelah diterima menjadi tamu atau calon tamu ambalan, adik-adik masih mungkin berpakaian penggalan. Waktu itu mungkin tanda-tanda kecakapan, tanda-tanda pramuka masih, yaitu warna hitam. Kalau warna biru apa dari itu untuk siaga. Nah, ini adik-adik sudah ada tahapan yaitu kecakapan. Jadi bercakap dalam arti penegak bandar. Dan tentunya dalam perjalanan menuju penegak itu ada
penerimaan calon tamu ambalan. Kemudian tamu ambalan, di mana tamu ambalan itu adalah diberikan pengenalan tentang ambalan itu. Apa nama ambalan, kemudian lambang ambalan itu, waktu dulu kita penerimaan calon tamu ambalan, kemudian ada sandi ambalan, kemudian ada kibaran kita, ada yang namanya pradana dan yang namanya perani dan sebagainya. Itu adalah perangkat ambalan. Nah, ambalan dunia dari sudah tahu. Halo Mas. Penegak, dari penegak, dari kakak kita, sudah jelaskan. Setelah tamu ambalan, kemudian calon penegak. Maksudnya calon penegak 3 bulan. Setelah jadi tamu ambalan ini, kameranya dinyalakan dulu. Kenalkan, kemudian adik-adik akan tahu cara jelas. Oh, ambalan apa ambalan kita, yaitu ambalan Gatot, Kaca dan Sri Kandi. Apa toh visi dan misi Gatot Kaca dan Sri Kandi? Ya, waktu penerimaan tamu ambalan sudah adik-adik dijelaskan. Ya, kenapa Gatot Kaca? Gatot Kaca itu satria Gunung yang kuat dengan apa kawat balong. Tidak Sri Kandi apa? Sri Kandi itu sebagai permaisuri, jadi raja yang terengginas, ya, yang punya pola pikir yang jauh ke depan. Ini tentunya adik-adik bisa memahami, menghayati, ya, menghayati hal itu. Oleh karena itu, di dalam bagaimana kiprah daripada adik-adik untuk menuju penegak Bantara. Apa penegak Bantara itu sekarang? Adik-adik harus tahu. Nanti setelah disematkan, punya gap atau tanda kecakapan PKK Bantara, PKU Bantara. Ada syarat-syaratnya untuk menuju ke sana. Syarat-syarat itu apa? Syarat-syarat itu diantaranya yaitu 1, adik harus menyelesaikan syarat kecakapan umum penegak Bantara. Nah, ini ada 23 poin diantaranya, yaitu tahu tentang Trisatya, tahu tentang pengamalan Pancasila, ya, kemudian pernah, ya, atau bisa memimpin baris berbaris, ya, kemudian menjalankan rukun Islam, kemudian rukun iman, membedakan antara iman pada Rasul, iman pada kitab. Ini adik-adik harus paham. Dan diharapkan adik-adik belum jadi Bantara, adik-adik tahu itu, ya. Ada 23 poin. Yang paling urgent yaitu bagaimana adik-adik mengaplikasikan syarat kecakapan umum itu dalam diri adik-adik. Karena ada penjabaran dari dasar dharma, Trisatya dan dasar dharma yang diwujudkan, dijabarkan dalam SKU itu, sehingga adik-adik paham betul. Ya? Adik-adik membantu orang tua, kan dia membantu orang tua. Kemudian ada syarat, yaitu kalau minimal 3 hari, kalau dulu 4 hari. Ya, kakak kamu yang angkatan antara 1 sampai dengan 10, insya Allah 4 hari. Ya. Dan saya ajak membara, ya, ke Jepara sana. Jadi pertama di Benteng Portugis ada fotonya, ya. Kemudian Songgolani, air terjun, kemudian warna hutan aret, hutan jati, berjalan menelusuri jalan setapak, ya, ada rintangan, hambatan yang harus dilalui bagi penegak Bantara. Karena
backgroundnya yaitu dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Ya, dari, oleh, dan untuk diri. Diharapkan dengan penegakan antara dapat mandiri, ya, tidak mandi sendiri. Jadi mandiri dalam hidup. Misalnya ada urunan, tidak usah jalur orang tua, minta orang tua, tidak. Bagaimana caranya adik-adik itu menghasilkan uang? Ya, caranya bagaimana? Contohnya menanam, kalau yang putra biasanya beternak, dan bebek, dan ayam. Nah ini diharapkan di situ ada satu kecakapan dapat menciptakan usaha, membuat suatu alat produksi, menanam, memelihara tanaman di sekitar itu. Ini yang diharapkan dalam bandara. Dari satu syarat kecakapan umum yang berupa buku kecil itu, yang berisi ada syarat kecakapan penegak bandara, ada syarat kecakapan umum penegak laksana. Itu harus diselesaikan. Kalau belum menyelesaikan itu, berarti adik-adik belum belajar. Selain itu juga, ya, yang namanya penegak bandara. Penegak bandara itu apa hanya itu? Tidak, adik-adik. Di dalam SK Kuarnas itu ada syarat lagi. Di antaranya yaitu tentang perjalanan tabu. Perjalanan tabu itu maksudnya apa? Satu perjalanan yang berisi religi, kesan-kesan daripada pembina, ya tidak harus berjalan. Bagaimana menelusuri, merenungi untuk apa saya hidup di dunia, bagaimana kiprahnya, apa visi saya ke depan 10-15 tahun yang akan datang, ya. Apakah saya bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan orang lain, tanpa ada campur tangan teman-teman? Tidak bisa ada. Nah, ini kita sadarkan diri kita. Maka di situ setelah perjalanan tabu perintah dari pembina, ada yang kita sebut dengan renungan jiwa yang berupa buku dari Kuarnas yang harus dibaca dan dijawab. Siapa yang menjawab? Hati nurani, adik-adik. Hati nurani sendiri. Jadi jiwamu, hatimu yang menjawab. Sudahkah aku bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan aku dengan sempurna? Ini dijawab. Dibaca lembar per lembar, dihayati. Sudahkah aku menjalankan perintah agama, mulai dari sholat, yang beragama Kristen mungkin, kebaktian minggu. Sudahkah aku berpuasa, sudah aku menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, taat pada orang tua. Ini ada semuanya, yaitu pada saatnya mungkin nanti malam atau malam yang kedua adik-adik diajak untuk merenungkan, renungan diri. Nah, buku saku itu setelah adik-adik baca, adik-adik hayati, kemudian adik-adik amalkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai buku itu dibaca oleh orang lain. Kalau pada saat pelaksanaan mungkin nanti teknisnya ibumu akan melihat atau bapakmu akan melihat secara sekilas, tapi tidak harus dibaca secara umum, secara menyeluruh, secara penghayatan. Yang menghayati adalah adik-adik. Sehingga pada saat perenungan jiwa itu adik-adik lakukan, kemudian suatu saat adik-adik akan melakukan hal yang mungkin
kondisinya, pikirannya sedang galau dan lain sebagainya, adik-adik akan bisa membaca gitu lagi. Ya? Adik-adik akan di aspek ke belakang dan ke depan. Maunya apa? Ya? Setelah adik-adik diciptakan sampai menuju ke depan menjadi siswa, menjadi anak yang disekolahkan orang tua dari mulai dari kecil mungkin, ya, dilahirkan orang tua, dididik, ya, orang tua kita. Maaf ya, saya tuh kalau melihat dengan jauh, saya udah punya putu, alhamdulillah 4 bulan. Saya tuh nangis. Dari kalau misalnya ada kecil, itu dia itu nangis. Kemudian setelah itu nangis, ibunya dan bapaknya itu gendong. Kemudian kalau besar-besar ada anak saya, ya, anak didik saya yang tidak patuh pada orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Ngerti ya, itu plak hubungannya ya kan? Nah, itu anak kecil itu kan hubungannya kan begini. Ya kan? Makanya orang tua ayo greget dulu anaknya, greget tenang, bisa lenek. Nah, bisa saja. Nah, kita harus sadar itu. Mulai dari kecil dibesarkan sampai besar malah ya, durhaka pada orang tua, maka jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Insya Allah anak SMA negeri satu dan baik. Jangan ditiru hal yang lain. Sebesar marahnya orang tua tidak akan sampai ya membunuh anaknya sendiri. Kalau itu tidak orang tua begini, ya. Jadi jangan sampai ya berita-berita kemarin itu adalah berita yang ya, yang tidak pantas kita dengar. Ya. Mosok ada anak melaporkan orang tuanya sendiri yang melahirkan dia. Jadi dia dulu keluar dari batu. Nah, ini pentingnya. Maka kita dimohon merenung dengan renungan pribadi. Ini loh jati diri saya. Nah, renungan itu kita akan melihat jati diri saya, jati diri adik-adik sendiri. Ya, untuk apa kita hidup? Bagaimana pelaksanaan nanti 5 tahun, 6 tahun ke depan? Jadi direncanakan adik-adik, ya, direncanakan sesuai dengan kondisi kita, ya, sesuai dengan kondisi kita. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiangnya atau besar tiang daripada pasaknya itu, ya. Jadi ada peribahasa itu mengingatkan bahwa kita harus kondisinya, ya. Jadi jangan sampai adik-adik membuat orang tua itu menjadi risau, membuat orang tua itu menjadi tidak nyaman dan sebagainya. Ya, contohnya ini ada kenakalan-kenakalannya. Bu, aku yang putra, bu belikan motor yang gede, atau Vision atau apa. Apalagi sekarang yang apa itu, MX apa itu? Mac. NMAX. Nah, seperti temanku, ada orang tuanya habis panen, maksudnya panen itu nanti setelah panen mau untuk menyelokah kakaknya ke perguruan tinggi yang lain, lebih baik dibuat untuk nabung dan lain sebagainya. Jangan, kalau sudah punya motor sudah, ya, motor itu tujuannya apa tak? Untuk transportasi dari rumah ke sini sudah bisa berjalan, enggak usah. Ini prinsip di dalam pramuka. Pelaksanaan yaitu salah satu pelaksanaan jasa dharma, hemat, cermat dan bersahaja. Ya bersahaja. Jadi tidak usah tiru aku. Nah itu mengedepankan aku ini.
biar di alam ya kan, biar di apa, wah juara Montarewati, tapi jeruane wong tuane nangis. Iya. Nah, ini juga nilai-nilai di dalam kepramukaan yang harus adik-adik tanamkan dalam diri adik-adik. Sebagai apa? Calon penegak bandara. Sehingga akan tahu apa penegak bandara itu. Ya. Kemudian setelah itu renungan pribadi, kemudian renungan secara umum. Sanggupkah saya itu berkompetisi dengan lingkungan di sekitarnya? Ingat adik-adik, ya, ingat bahwa kalian itu di rumah hanya satu kompetisi. Kalau nggak ada kakak, adik, atau tiga. Tapi kalau sudah di luar rumah, adik-adik harus bisa melihat jauh mana. Ya, dunia ini tidak segaun kelor. Adik-adik harus tahu. Ya, SMA Dempet itu harus berkompetisi dengan 11 SMA di Kabupaten Demak. SMA negeri. Merangkin ada 2, Dempet 1, Sayung ada 1, Wonosalam 3 ada, Demak ada berapa? 3, Pedung ada 1, Mijen ada 1, ya, kemudian Gajah tidak ada, ya, Karanganyar. Jadi 11 ini harus kompetisi. Ya. Adik-adik sekarang kelas 1, kelas 10, kelas 11 ini harus kompetisi sesuai dengan harus berlomba-lomba. Sanggup enggak? Ini harus kita salah. Maka ada renungan umum untuk memotret bahwa dunia ini tidak gaul. Demikian juga kompetisi. Alhamdulillah, ya, alumni dari bandara, dari Laksana ini Dempet mewarnai, ya, Dempet mewarnai lebih Kabupaten Demak. Di antaranya, ya, dari adik didik kakak sendiri, ada Kak Soneji, ada Kak Eko Jainuddin, ada Kak Solekan, ya, kemudian ada lagi Kak Alim, dan sekarang sudah menjadi pelatih, ya, sama dengan kami. Ini karena apa? Dia sadar, tahu akan keberadaannya, tahu akan situasi lingkungan, melihat sejauh mana dunia ini. Karena dunia ini tidak puas hati-hati. Bagaimana kita harus berkompetisi dengan yang lainnya? Maka dengan menjadi penegak bandara di pundak mula. Nah ini, karena penegak bandara nanti harus disimatkan tanda kecakapan umum penegak bandara. TKU. Kalau TKK enggak semacam yang kecil-kecil. Ya. Dari mulai TKK apa? Yang wajib ada berkemah, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Jadi selain berkemah, ya, ada lagi merawat tanaman, kemudian menyajikan makanan. Ini diantara TKK yang wajib. Kemudian tanda tidak melihat dan sebagainya. Ada kecakapan khusus, di situ ada SKK, syarat kecakapan khusus yang harus ada. Ya, ini. Jadi harapannya dengan melihat luas ke depan dunia secara global, adik-adik akan tahu, adik-adik akan bisa berkompetisi. Mulai dari kabupaten, kemudian nanti kalau mau juga Semarang, kompetisinya dengan yaitu provinsi. Lebih luas lagi
yaitu Indonesia. Lebih lagi dunia. Yang akhir-akhir ini kita bisa melihat berita, ya, para petani, mungkin bapak, ibu, adik-adik, orang tua adik-adik, ya, Indonesia akan mengimpor beras dan bahkan sudah. Lalu bagaimana beras lokal, ya, beras impor yang ya, pulen dan harganya hanya 7.000. Sekarang pulen di sini harganya lokal itu 12.000, ada yang 10.000. Lalu bagaimana ini? Nah, inilah pentingnya, yaitu sebuah kompetisi. Ya, kompetisi dengan temannya, silakan kompetisi yang baik, yang baik-baik aja. Belajarlah, si Abdul bijinya nilainya kok bagus, saya harus lebih bagus. Kita ini, ya, yaitu dengan belajar, diberi tugas. Ya, tugas daring daripada bapak ibu guru, tugas daring dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan salah satunya yang mengumpulkan, Pak, saya nggak punya teman di kabupaten, di kecamatan desa saya, gimana Janda? Pengalaman saya mengajar kelas 3 IPS itu ada perwilayahan di Sone, lor desamu ngendi, kidul desamu ikuti sopo, wetan desamu timur, jadi barat timur. Apalagi ya, kalau di pramuka dijelaskan kompas, mata angin, itu ada ya, SMA ini. Ayo dihafalkan timur, tenggara, selatan, barat, daya, sambil yaitu menghadap ke timur. Timur itu mana? Gak iso. Kelas 3 IPS ya. S1 pertama kan dari itu. Ya, dari perwilayahan, wilayah, tahu wilayah. Lah ini di Bantara, di Pramuka itu ada semuanya. Jadi insya Allah dengan kalian kemudian yaitu Trisatya dan Dasa Dharma itu akan lebih ayam, karena disitulah tempat, disitulah banyak hal yang harus kalian ubah, yang harus kalian pahami, yang harus kalian hayati, kaitannya dengan bagaimana kalian untuk pengembangan diri ke depan, menjadi seorang Bantara yang bagus, menjadi seorang Bantara yang kuat. Adanya Bantara gampang adik-adik. Oh, tanda kecakapan umum Bantara itu apa toh? Itu kode ada adik-adik bisa. Ya, membeli paling Bantar berapa? 6.000 atau 5.000 yang bagus, ya. Tapi kalau bisa yang jauh, jangan pakai list. Sekarang yang list itu sesuai dengan peraturan, regulasi daripada peraturan Warnas itu tidak dipakai. Kadang bagus yang pakai list, ya, ada listnya. Jadi bagaimana adik-adik menjadi seorang Bantara yang kuat, menjadi seorang Bantara yang hebat, ya? Tidak hanya sekedar Bantara-Bantara, tahu tentang pembantaraan itu apa, Bantara itu apa, syaratnya itu apa, syarat yang harus dikuasai, yang harus dimengerti, tidak sekedar Bantara-Bantaranya. Karena apa? Akan diminta pertanggungjawaban. Di situ nanti pada saatnya pelantikan diucapkanlah yang namanya Trisatya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan kehormatan. Berjanji. Janji itu harus ditagih kemudian hari. Siapa yang menagih? Ya, siapa yang mencatat perbuatan, ucapan? Nah, nanti akan ditanya. Mungkar dan nakir. Ya kan? Buka. Sapa pengiramu? Berjanji. Kenapa kok? Ya, mengingkari janji itu? Kenapa tidak
kamu mati sebelum balik aja. Kalau mati sebelum balik kamu, kalau sudah balik kamu sudah tahu aturan yang harus berarti aturan yang harus dilakukan itu dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala harus ya. Karena ada itu sudah berjanji waktu penegakan ya, demi kehormatan Rasul. Yang kedua yaitu harus menjalankan perintah ya, negara Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, harus perintah ya, helm kalau pakai motor di jalan ya, helm, terus masker ya, bawa maskernya dipakai, aturan demikian. Karena kemudian ya, melaksanakan Pancasila ada 5 sila itu tidak bisa diulik-ulik ya, tidak jadi berubah karena ada kesepakatan bangsa Indonesia. Kalau yang dulu Islam dimasukkan karena Islam sudah toleran, silakan. Yang tidak beragama Islam menjalankan perintah sendiri. Kalau memang belum dapat budaya. Ini yang terakhir yaitu mengamalkan dasar dharma. Ya. Ini satu dasar dharma harus hati-hati, harus tahu. Belum tahu bagaimana belajar, dibaca. Ya. Wajib apa daerah dari takwa perempuan yang masa cinta alam dan kasih sayang. Ini harus kalian pahami dalam diri hati-hati. Pak, belum hafal ya satu. Kamu dulu kan belum hafal yang namanya Fatihah, sekarang udah lancar. Ya, ada waktu pembataran ke-4 atau ke-5 ya, dari bandara Benteng Portugis, pelantikan sebelum renungan jiwa, renungan syukur, renungan pribadi itu, sambil renungan pribadi, lalu membaca Yasin, hafal ternyata di antara adik-adik bandara. Membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Quranil Hakim, innaka lam daiman asrar mustaqim. Hafal ternyata. Di antara itu makanya dibaca, dipelajari setiap hari. Ini akan terbiasa. Yang kebiasaan itu sehingga kalian akan hafal ya. Dari dasar dharma, Pancasila juga hafal, Trisatya hafal. Tinggal bagaimana pelaksanaan sehari-hari, pengamalan, yaitu dasar dharma itu. Hingga nanti akan menjembatani adik-adik, yaitu yang namanya ya, bahagia dunia akhirat. Dunia sudah kepegang, akhiratnya juga kepegang, menjalankan perintah Tuhan, perintah negara, kemudian ikut melaksanakan yaitu pembangunan. Berpartisipasi di dalam baik itu pembangunan di desa, pembangunan di masyarakat. Bagaimana kalian harus berpartisipasi? Ya. Bersama manusia, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kasih sayang sama alam, ya. Menanam tumbuhan, baik itu tumbuhan yang sifatnya tahunan maupun tumbuhan yang hortikultura, tumbuhan buah-buahan, sayur-sayuran harus kita rawat, kita pelihara. Kasih sayang sama manusia. Bagaimana kita hidup seperti tadi saya awal katakan,
bahwa kita hidup ini tidak bisa. Baik mulai dari lahir, kemudian perjalanan dari anak-anak menuju dewasa, orang tua sampai meninggal pun itu harus dengan orang lain. Maka yang namanya manusia itu seperti sifatnya hewan. Ya. Jadi bersosial, sosial itu. Jadi berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Ya. Tidak bisa. Dong kita lahir aja perlu bantuan. Kita sekolah juga perlu bantuan teman-teman untuk mengerjakan. Kita hidup di masyarakat juga perlu bantuan dengan kita mau mendirikan rumah, minta bantuan yang ahli bangunan. Nah, kita mau mengerjakan sawah, kita bantuan yang ahli, yang punya traktor, yang punya kombi dan sebagainya. Bantuan dengan orang lain. Ya. Kita mau meninggal, kita mau mati. Ya, ada yang nuntun. Ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mau meninggal, tidak harus meninggal tidak dibiarkan, juga dibawa ke liang lahat. Ada yang duduk, ada yang memasukkan. Masa kita masukkan di tubuh kita? Tidak bisa. Inilah indah alam dan sayang. Sama manusia, jangan sampai apalagi sama teman-teman dekat satu kelas, satu SMA, satu sekolah. Ini, jadi jangan dengan adanya polarisasi ini kita cari yang kesamaannya, jangan cari perbedaan. Misalnya di Jakarta podo-podo wong Jawa Tengah. Alhamdulillah podo-podo wong Demak. Syukur alhamdulillah podo-podo alumni SMA Negeri 1 dan yang kita pupuk. Jadi jangan mencari perbedaan. Jangan mencari perbedaan. Orang alumni dan ada podo-podo menusuk. Titik paling podo-podo menusuk, podo-podo duwe apa? Nafas. Podo-podo ciptaannya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Sekali lagi, kalian menjadi bantaran akan menambah tanggung jawab kalian, ya, menambah tanggung jawab diri kalian, sehingga dengan bantara kalian akan lebih kuat, dengan bantara kalian akan lebih besar. Itu yang perlu saya sampaikan, adik-adik. Selamat kalian dalam perjalanan menuju pelantikan, dan mudah-mudahan akan kami rantik semuanya. Sukses buat kalian, sehat selalu di rumah bersama ayah dan ibu orang tua. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Wabarakatuh. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami haturkan. Jaya, jaya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dua kali coba pramuka. Gimana adik? Masih pada semangat kan? Semangat ya. Ini acara sesar menuju Dirgantara.
Ngantuk, ayo. Mendung lah. Wakil ketua panitianya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana konsep nanti acara ini. Ini yaitu pramuka peduli. Ya, pramuka peduli konsepnya itu menggunakan Google Form ya, jadi nanti dalam Google Form nanti akan di-share oleh petugas Google Form yang sudah berada di dalam grup kelas kalian masing-masing. Nanti di Google Form itu mengisi nama, kelas, kemudian ada juga tugasnya. Tugasnya itu berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan kalian sedang melakukan peduli sosial. Peduli sosial itu contohnya bisa kalian memberi sumbangan, memberi bantuan kepada anak yatim, atau amal ke masjid atau musola terdekat. Itu ya jadi bisa dibagi ya. Ya, kemudian untuk yang soal selanjutnya, soal kedua yaitu ada soal peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu nanti tugasnya kalian dokumentasi, di foto kalian sedang melakukan kegiatan peduli lingkungan. Contohnya seperti bisa membuang sampah pada tempatnya, bersih-bersih lingkungan, dan juga lain-lain. Bisa dipahami ya Adik? Kemudian acara setelah itu yaitu isoma. Kalian nanti bisa istirahat sebentar. Ya, isomanya sekitar 1 jam setengah. Nanti kalian bisa istirahat, sholat, makan. Ya, nanti kegiatan setelah itu dilanjut kegiatan LCTP. Nanti setelah itu jam 1:30 ada kegiatan lomba LCTP. Nanti lomba LCTP-nya memiliki konsep seperti ini ya, jadi kembali lagi pakai Google Form. Nanti Google Form-nya udah disiapin oleh kakak panitia. Jadi nanti setelah jam 1:30 nanti linknya akan di-share. Nanti kalian kerjakan. Dan ada juga tambahan dan bisa kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini nanti lomba LCTP-nya ada award-nya, ada hadiahnya. Jadi nanti untuk 2 anak terbaik di setiap kelasnya akan masuk ke babak final LCTP yang akan dilakukan pada jam 2 sampai setengah 4 melalui via Google Meet. Nanti di situ ada kakak panitia, juri, dan juga pembinanya. Jadi nanti apabila kalian mengerjakan soal LCTP via Google Form-nya, kerjakan baik-baik, kerjakan sungguh-sungguh, usahakan kalian bisa menjadi 2 anak dengan nilai terbaik di setiap kelasnya. Nanti kemudian setelah kegiatan final LCTP akan dilanjutkan dengan kegiatan sholat asar, mandi, dan ziarah. Ya, untuk kegiatan ini nanti ada tugasnya juga. Tugasnya itu via Google Form. Nanti apabila kalian melakukannya, nanti ada tugas seperti ini bunyinya. Berbentuk nama, kelas, kemudian dokumentasi kalian sedang mengirimkan doa atau ziarah ke makam bunda kalian, orang tua kalian, atau sanak saudara kalian yang sudah meninggal. Jadi nanti kalian foto kegiatannya, nanti kirim ke Google Form. Kemudian untuk selanjutnya ada kegiatan isoma. Isoma jam 5:30 sampai jam 7. Untuk nanti malam jam 7 sampai jam 9 yaitu kegiatan uji SKU lagi via Google Form. Nanti linknya akan di-share oleh panitia pada jam tersebut. Kemudian acaranya yang terakhir yaitu tidur. Untuk hari Kamis acaranya sampai di situ. Kemudian dilanjut pada hari Jumat dan Sabtu. Ya, semoga kalian tetap semangat ya adik-adik dalam mengikuti kegiatan pelantikan Bantara ke-25 ini. Tetap semangat pokoknya.
Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Pramuka Sejati. Aku bangga menjadi seorang pramuka, apalagi seorang penegak. Ku berlatih dan melangkah selalu untuk menjadi pramuka sejati. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya akan ku junjung selalu. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya akan ku junjung selalu. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pramuka karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, itulah pramuka sejati kata dan perilakunya. Ya, itulah pramuka sejati kata dan perilakunya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pramuka karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, itulah pramuka sejati kata dan perilakunya. Ya, itulah pramuka sejati kata dan perilakunya. 2 kali tepuk pramuka. Semangat satu debat, mantap, asik. Ya, acara melalui via Google Meet udah selesai untuk hari ini ya adik-adik. Nanti kalian bisa lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu peduli sosial via Google Form. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian bisa langsung